Golkar menyebut akan ada satu partai lagi yang akan bergabung ke koalisi mendukung Bacapres Prabowo Subianto dan PAN berharap parpol itu adalah Partai Demokrat, PD. Partai Demokrat berterima kasih baik kepada Golkar maupun PAN. Pertama, tentu kami ucapkan terima kasih ya atas ajakan dari sahabat kami Golkar dan PAN termasuk beberapa waktu lalu juga Gerindra selaku para members dari koalisi Pak Prabowo. Ujar Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Johnson senang dengan sambutan hangat kedua partai tersebut. Faktor-faktor seperti sambutan hangat itu, jelas Johnson, bisa menjadi pertimbangan Partai Demokrat kemana selanjutnya akan berlabuh. Meski begitu, Partai Demokrat belum menentukan akan bergabung dengan koalisi mana. Internal Demokrat masih membahasnya. Jika melihat sejarah, Demokrat pernah mendukung keduanya. Pada Pilpres 2019 lalu, Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Sementara pada Pilgub Jawa Tengah 2018, Demokrat mengusung Ganjar Pranowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya, terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan kita sedang susun. Ketua timnya juga kita akan bicarakan. Kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan. Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sudah proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke Koalisi Perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam Koalisi Perubahan. Meskipun sudah move on, sebelumnya Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke Koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat
yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain. PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat. Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan, sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ di lokasi pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si Mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang, dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan kesepakatan baru katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Lah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami, berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si Mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, kan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya, maksudnya, udah jelas Anda mengingkari, ya. Anda mengingkari kesepakatan, ya, yang selama ini sudah kita buat bersama bahwa kita bertiga, ya, berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah, kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian, tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh, ya. Ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si Mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya, kalau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya, terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan,
dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan kita sedang susun, ketua timnya juga kita akan bicarakan, kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan, kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sedang proses berjalan, ya, pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Saya kira itu, ya. Baik. Golkar menyebut akan ada satu partai lagi yang akan bergabung ke koalisi mendukung Bacapres Prabowo Subianto, dan PAN berharap parpol itu adalah Partai Demokrat, PD. Partai Demokrat berterima kasih baik kepada Golkar maupun PAN. Pertama, tentu kami ucapkan terima kasih ya atas ajakan dari sahabat kami Golkar dan PAN, termasuk beberapa waktu lalu juga Gerindra selaku para members dari koalisi Pak Prabowo, ujar Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Johnson senang dengan sambutan hangat kedua partai tersebut. Faktor-faktor seperti sambutan hangat itu, jelas Johnson, bisa menjadi pertimbangan Partai Demokrat kemana selanjutnya akan berlabuh. Meski begitu, Partai Demokrat belum menentukan akan bergabung dengan koalisi mana. Internal Demokrat masih membahasnya. Jika melihat sejarah, Demokrat pernah mendukung keduanya. Pada Pilpres 2019 lalu, Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Sementara pada Pilgub Jawa Tengah 2018, Demokrat mengusung Ganjar Pranowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya, terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, terima kasih.
Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan kita sedang susun. Ketua timnya juga kita akan bicarakan. Kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan. Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sudah proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke koalisi perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam koalisi perubahan. Meskipun sudah move on, sebelumnya Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain. PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat. Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan, sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang. Dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan. Bukan kesepakatan baru, katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Lah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami, berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin? Iya benar, Muhaimin Iskandar? Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang,
ini adalah petarungnya si mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, kan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya, maksudnya udah jelas Anda mengingkari, ya. Anda mengingkari kesepakatan, ya, yang selama ini sudah kita buat bersama bahwa kita bertiga, ya, berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah. Kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian. Tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya kalau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan kita sedang susun. Ketua timnya juga kita akan bicarakan. Kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan. Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini nanti ini sudah proses berjalan, ya, pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Saya kira itu, ya. Baik. Golkar menyebut akan ada satu partai lagi yang akan bergabung ke koalisi mendukung Bacapres Prabowo Subianto, dan PAN berharap parpol itu adalah Partai Demokrat, PD.
Partai Demokrat berterima kasih baik kepada Golkar maupun PAN. Pertama, tentu kami ucapkan terima kasih ya atas ajakan dari sahabat kami Golkar dan PAN termasuk beberapa waktu lalu juga Gerindra selaku para members dari koalisi Pak Prabowo, ujar Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Johnson senang dengan sambutan hangat kedua partai tersebut. Faktor-faktor seperti sambutan hangat itu, jelas Johnson, bisa menjadi pertimbangan Partai Demokrat kemana selanjutnya akan berlabuh. Meski begitu, Partai Demokrat belum menentukan akan bergabung dengan koalisi mana. Internal Demokrat masih membahasnya. Jika melihat sejarah, Demokrat pernah mendukung keduanya. Pada Pilpres 2019 lalu, Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Sementara pada Pilgub Jawa Tengah 2018, Demokrat mengusung Ganjar Pranowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya, terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan kita sedang susun. Ketua timnya juga kita akan bicarakan. Kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan. Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sudah proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat. Kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke Koalisi Perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam Koalisi Perubahan. Meskipun sudah move on, sebelumnya Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke Koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain.
PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat. Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah, yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan mengkondisikan sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang. Dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan. Bukan kesepakatan baru, katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami, berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, akan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya, maksudnya udah jelas Anda mengingkari. Ya, Anda mengingkari kesepakatan. Ya, yang selama ini sudah kita buat bersama bahwa kita bertiga ya berdiri sama tinggi, ya duduk sama rendah, kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian, tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya, kalau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, ya, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan
kita sedang susun, ketua timnya juga kita akan bicarakan, kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan, kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sedang proses berjalan, ya, pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Saya kira itu, ya. Baik. Golkar menyebut akan ada satu partai lagi yang akan bergabung ke koalisi mendukung Bacapres Prabowo Subianto, dan PAN berharap parpol itu adalah Partai Demokrat, PD. Partai Demokrat berterima kasih baik kepada Golkar maupun PAN. Pertama, tentu kami ucapkan terima kasih ya atas ajakan dari sahabat kami Golkar dan PAN, termasuk beberapa waktu lalu juga Gerindra selaku para members dari koalisi Pak Prabowo, ujar Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Johnson senang dengan sambutan hangat kedua partai tersebut. Faktor-faktor seperti sambutan hangat itu, jelas Johnson, bisa menjadi pertimbangan Partai Demokrat kemana selanjutnya akan berlabuh. Meski begitu, Partai Demokrat belum menentukan akan bergabung dengan koalisi mana. Internal Demokrat masih membahasnya. Jika melihat sejarah, Demokrat pernah mendukung keduanya. Pada Pilpres 2019 lalu, Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Sementara pada Pilgub Jawa Tengah 2018, Demokrat mengusung Ganjar Pranowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya, terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim
pemenangan kita sedang susun, ketua timnya juga kita akan bicarakan, kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan, kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sudah proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke koalisi perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam koalisi perubahan. Meskipun sudah move on, sebelumnya Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain. PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat. Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan, sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang. Dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan. Bukan kesepakatan baru, katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Lah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami, berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin? Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari.
Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, akan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya maksudnya udah jelas Anda mengingkari, ya. Anda mengingkari kesepakatan, ya. Yang selama ini sudah kita buat bersama bahwa kita bertiga, ya, berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah. Kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian. Tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya kalau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, ya, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan kita sedang susun. Ketua timnya juga kita akan bicarakan. Kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan. Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini nanti ini sudah proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat. Kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Saya kira itu, ya. Baik. Golkar menyebut akan ada satu partai lagi yang akan bergabung ke koalisi mendukung Bacapres Prabowo Subianto, dan PAN berharap parpol itu adalah Partai Demokrat, PD. Partai Demokrat berterima kasih baik kepada Golkar maupun PAN. Pertama,
Tentu kami ucapkan terima kasih ya atas ajakan dari sahabat kami Golkar dan PAN termasuk beberapa waktu lalu juga Gerindra selaku para members dari koalisi Pak Prabowo, ujar Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Johnson senang dengan sambutan hangat kedua partai tersebut. Faktor-faktor seperti sambutan hangat itu, jelas Johnson, bisa menjadi pertimbangan Partai Demokrat kemana selanjutnya akan berlabuh. Meski begitu, Partai Demokrat belum menentukan akan bergabung dengan koalisi mana. Internal Demokrat masih membahasnya. Jika melihat sejarah, Demokrat pernah mendukung keduanya. Pada Pilpres 2019 lalu, Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Sementara pada Pilgub Jawa Tengah 2018, Demokrat mengusung Ganjar Pranowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Meski begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan kita sedang susun. Ketua timnya juga kita akan bicarakan. Kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan? Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sudah proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat. Kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke Koalisi Perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam Koalisi Perubahan. Meskipun sudah move on, sebelumnya Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke Koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain. PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat.
Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan, sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang. Dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan. Bukan kesepakatan baru, katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Lah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami. Berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, akan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya, maksudnya, udah jelas Anda mengingkari. Ya. Anda mengingkari kesepakatan. Ya. Yang selama ini sudah kita buat bersama, bahwa kita bertiga, ya, berdiri sama tinggi. Ya. Duduk sama rendah. Kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian. Tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan? Di interviewnya, kalau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan kita sedang susun,
ketua timnya juga kita akan bicarakan, kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan. Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sudah proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Saya kira itu, ya. Baik. Golkar menyebut akan ada satu partai lagi yang akan bergabung ke koalisi mendukung baca pres Prabowo Subianto dan PAN berharap parpol itu adalah Partai Demokrat, PD. Partai Demokrat berterima kasih baik kepada Golkar maupun PAN. Pertama, tentu kami ucapkan terima kasih ya atas ajakan dari sahabat kami Golkar dan PAN termasuk beberapa waktu lalu juga Gerindra selaku para members dari koalisi Pak Prabowo. Ujar Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Johnson senang dengan sambutan hangat kedua partai tersebut. Faktor-faktor seperti sambutan hangat itu, jelas Johnson, bisa menjadi pertimbangan Partai Demokrat kemana selanjutnya akan berlabuh. Meski begitu, Partai Demokrat belum menentukan akan bergabung dengan koalisi mana. Internal Demokrat masih membahasnya. Jika melihat sejarah, Demokrat pernah mendukung keduanya. Pada Pilpres 2019 lalu, Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Sementara pada Pilgub Jawa Tengah 2018, Demokrat mengusung Ganjar Pranowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya, terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, ya, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan
kita sedang susun, ketua timnya juga kita akan bicarakan, kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan, kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sedang proses berjalan, ya, pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke koalisi perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam koalisi perubahan. Meskipun sudah move on, sebelumnya Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain. PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat. Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan, sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang. Dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan. Bukan kesepakatan baru, katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Lah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami. Berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, kan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah,
Jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya, maksudnya udah jelas Anda mengingkari, ya. Anda mengingkari kesepakatan, ya. Yang selama ini sudah kita buat bersama bahwa kita bertiga, ya, berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah. Kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian. Tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya kalau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya, terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Gus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi, tapi tentang tim pemenangan kita sedang susun. Ketua timnya juga kita akan bicarakan. Kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan. Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sudah proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Saya kira itu, ya. Baik. Golkar menyebut akan ada satu partai lagi yang akan bergabung ke koalisi mendukung baca pres Prabowo Subianto, dan PAN berharap parpol itu adalah Partai Demokrat, PD. Partai Demokrat berterima kasih baik kepada Golkar maupun PAN. Pertama, tentu kami ucapkan terima kasih ya atas ajakan dari sahabat kami Golkar dan PAN, termasuk beberapa waktu lalu juga Gerindra selaku para members dari koalisi Pak Prabowo.
ujar Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Johnson senang dengan sambutan hangat kedua partai tersebut. Faktor-faktor seperti sambutan hangat itu, jelas Johnson, bisa menjadi pertimbangan Partai Demokrat kemana selanjutnya akan berlabuh. Meski begitu, Partai Demokrat belum menentukan akan bergabung dengan koalisi mana. Internal Demokrat masih membahasnya. Jika melihat sejarah, Demokrat pernah mendukung keduanya. Pada Pilpres 2019 lalu, Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Sementara pada Pilgub Jawa Tengah 2018, Demokrat mengusung Ganjar Pranowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Masih begitu, komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SBY saat acara HUT Kopabri beberapa waktu lalu. Dua purnawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu Manis Sayang karya Kus Plus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang merapat bersama Gerindra mendukung Prabowo.